Mesias akan turun. Mesias akan turun kalau Babilonia dibantai terus. Makanya mereka punya program bantai Babilonia, hancurkan Babilonia. Kenapa mereka marah dengan Babilonia? Karena Raja Babilonia pernah menghancurkan kekuasaan mereka. Raja Babilonia yang mereka maksud adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar Raja Babilonia menghancurkan kerajaan nenek moyang mereka. Mereka punya dendam kesumat yang luar biasa. Salah satu sifat Yahudi, dendam kesumat yang tak pernah mati. Walaupun sudah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun lalu, tetap anak cucunya sekarang dendam. Hantam Babilonia, hantam Babilonia. Karena Babilonia negerinya Nebukadnezar, anak cucunya mesti dihancurkan. Mana Babilonia itu? Babilonia adalah Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika yang didukung oleh Yahudi, mereka akan membantai Babilonia, Irak. George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush? Membantai Irak. George Bush Junior, anak George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush Junior? Membantai Irak. Naik Obama, apa yang dilakukan Obama? Membantai Irak. Kenapa yang sekarang ini, siapa namanya? Donald Trump. Payah ingat nama orang kafir. Kenapa Donald Trump tak membantai Irak? Karena Irak sudah hancur babak belur, tak perlu lagi dibantai. Sumur-sumur minyaknya sudah punya kita. Negeri itu sudah menjadi negeri boneka, hancur lebur. Saddam Hussein barulah orang paham. Dulu kita terikut-ikut dengan kata-kata mereka di Reuter. Saddam Hussein raja yang zalim, Saddam Hussein orang yang jahat, Saddam Hussein. Tapi begitu Saddam Hussein digantung, apa kata dia di tiang gantungan? Allahu Akbar, patah lehernya, mati Saddam Hussein, meninggal dunia. Sekarang orang baru sadar, ternyata Saddam Hussein menyelamatkan negeri itu daripada orang-orang yang jahat. Sekarang apa yang terjadi? Saudara kita yang beberapa bulan bersama kita di Masjid Raya Senapelan, kalau Bapak ingat, ayahnya, anaknya, ibunya, adik-adiknya tak sanggup lagi tinggal di Baghdad. Kenapa? Kami dibantai oleh Syiah, kami dibantai oleh Amerika, kami sampai lari mendapatkan suaka politik. Sampai hari ini masih ada sebagiannya tinggal yang Sunni, yang Syiah dengan berbagai macamnya. Apa maknanya? Mereka membantai Babilonia. Lalu orang mengatakan ini kan ekspansi politik, ini kan karena sumur minyak. Ada betulnya, tapi lebih daripada itu adalah mereka memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Mesias akan datang kalau Babilonia dihancurkan. Ustadz baca analisa ini dari mana? Kami belajar buku ini 6 bulan di Al-Azhar, 1 mata kuliah, dan saya paling suka mata kuliah ini karena mengaitkan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Kalau kita suka mata kuliah itu, kita ingat isinya, kita ingat orang yang mengajarnya. Saya masuk Al-Azhar 1998, hari ini 2017, 19 tahun yang lalu. Kalau saya pejamkan mata saya, masih ingat saya Syekh Dr. Fargallah yang mengajarkan mata kuliah ini. Dengan semangat dulu dia di lokal mengatakan, anak-anakku sekalian, beginilah mereka akan menguasai umat Islam, negeri Palestina. Semangat Syekh Fargallah. Saya tak tahu apakah dia masih ada atau tidak, tapi pahala akan tetap mengalir baik beliau hidup maupun sudah meninggal dunia. Kenapa? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu sampaikan kepada anak menantu, sahabat, kerabat, tetangga, mengerti keadaan kita zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia, Palestina ya Palestina. Antum tidak mengerti masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa, masjidil aqsa Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita bahwa kita punya ikatan emosional, kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi ajarannya dibuat-buat, ajarannya mitos, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka rebut negeri itu, mereka kuasai, mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang.